Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Kami mengucap syukur masih diperkenankan untuk boleh melayani dan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pagi yang indah ini. Saya percaya bahwa saudara-saudara sudah melewati minggu yang berat. Saya ingin bertanya, berapa banyak di antara kita yang selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari? Saya percaya semuanya masih rajin membaca Alkitab, bukan? Dan saya juga ingin bertanya, berapa banyak di antara kita yang sering mengeluh setiap hari? Adakah di antara kita? Saya percaya bahwa kita semua memiliki banyak problema, banyak masalah berkaitan dengan orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan di masalah-masalah yang lain. Tetapi apakah kita akan mengizinkan masalah itu membuat kita mengeluh? Pekabaran firman Tuhan pada Sabat yang kudus pagi ini, saya beri judul, Berpacu Melawan Kuda. Mari kita berlipat tangan sebentar, kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan telah memberikan kesempatan yang indah bagi kami, Sabat Tuhan yang kudus pagi ini, untuk kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon curahan roh-Mu ya Allah, pimpinlah kami. Biarlah segala pekabaran yang kami akan sampaikan, yang kami akan pelajari, dapat menguatkan kami, dan menyiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ampuni kami Tuhan, atas banyak salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara-saudara di rumah ada yang menyukai pertandingan olahraga. Biasanya ada event-event kampung saat saudara-saudara mengikuti pertandingan, apakah itu atletik, apakah itu pertandingan permainan seperti sepak bola dan lain sebagainya. Dari semua pertandingan-pertandingan itu nantinya akan bermuara di sebuah pertandingan event nasional, bahkan mungkin juga internasional. Saya yakin saudara-saudara menyukai pertandingan-pertandingan olahraga, bukan? Nah, Sabat Tuhan yang kudus pagi ini kita akan coba belajar tentang sebuah perlombaan. Tetapi perlombaan yang aneh, yang firman Tuhan katakan, yaitu manusia berpacu melawan kuda. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima, firman Tuhan, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebuah firman yang disampaikan kepada Nabi Yeremia menarik perhatian saya. Yeremia adalah seorang nabi yang besar. Dari beberapa kitab yang dituliskan di dalam Alkitab, Yeremia adalah salah satu nabi yang besar. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan berfirman demikian kepada nabi ini? Kita buka ayat sebelumnya, di pasal yang sama, ayat 1 dan 2. Yeremia 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan, engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapa kamu mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Saudaraku, saya percaya saudara membaca Alkitab saudara. Saat ini saya sampai di kitab Ayub pasal 22. Saya tidak tahu saudara-saudara sudah membaca di kitab apa hari ini. Tetapi dari apa yang dituliskan Yeremia,
ada kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Ayub. Dinyatakan tadi, Yeremia bertanya tentang keadilan Allah. Dia bertanya tentang orang-orang fasik. Mengapa mujur hidup orang fasik? Siapa orang fasik ini? Kenapa Yeremia cemburu kepada mereka? Pertanyaannya adalah, mengapa Yeremia mengeluh? Saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh tidak mengeluh? Saudara dan saya hidup dalam kehidupan yang keras setiap hari, dalam kehidupannya mungkin saat ini di masa pandemi sekarang ini. Nampaknya begitu banyak kesulitan saudara dan saya alami. Tetapi apakah diizinkan untuk mengeluh? Kalau seandainya mengeluh, bahasa Inggrisnya itu sambat, saudara. Kalau saudara dan saya kita itu sambat karo Gusti Allah. Mengeluh, boleh tidak? Kalau seandainya saudara mengeluhnya itu tidak ngerasani orang, mengeluhnya itu menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, saya kira boleh. Artinya, kita menyampaikan unek-unek. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Tapi jangan sampai dalam pengeluhan itu kemudian kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ngerasani orang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang salah. Yeremia bertanya, mengapa mujur hidup orang fasik? Dia bertanya tentang keadilan Allah. Saudara dan saya mungkin melihat ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Orang-orang yang mungkin saudara anggap tidak setia, jahat, tapi makmur secara ekonomi. Sementara saudara-saudara yang tekun beribadah, yang tekun sembahyang, kok pas-pasan hidupnya. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Sehingga kita bertanya kepada Allah, ya Tuhan, kenapa mujur hidup orang fasik? Pertanyaan berikutnya adalah, orang fasik itu siapa? Model apa hidup orang fasik itu? Mari kita lihat, siapakah orang fasik itu? Orang dengan ciri-ciri seperti apa? Yang pertama kita buka di dalam Matius 23 ayat yang ke-17. Matius 23 ayat yang ke-17 firman Tuhan, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Lihat ini, siapa yang dimaksudkan Yesus? Mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang notabene nampak secara luar adalah orang saleh. Alkitab katakan, mereka buta secara sengaja. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tahu dan memutarbalikkan kebenaran, akhirnya mereka buta. Banyak orang yang semacam ini. Orang-orang yang mengaku memiliki kebenaran, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kebenaran yang mereka ajarkan. Inilah orang fasik yang pertama, buta sengaja. Yang kedua, kita buka di dalam Yesaya 65 ayat yang kelima. Yesaya 65 ayat yang kelima firman Tuhan yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Yesaya memberikan perumpamaan tentang orang yang membenarkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang paling benar, orang yang paling tidak bersalah. Inilah tipe orang fasik. Yang kedua, orang-orang yang menganggap remeh orang lain, orang-orang yang merasa bahwa dirinya paling suci dan paling benar. Hati-hati dengan yang demikian. Yang ketiga, di dalam Lukas 13 ayat 14 sampai 15. Lukas 13 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?
Ciri orang fasik yang ketiga adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Alkitab sebutkan mereka adalah orang-orang munafik. Mereka suka metani salahne wong, mencari kesalahan orang. Setiap ada celah kesalahan, mereka masuk dan mengatakan, nah itu dia. Hati-hati. Yang keempat, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Mungkin saudaraku mengira orang fasik itu adalah mereka yang betul-betul jahat. Penjahat, pembunuh, preman dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang semacam itu ada di pikiran kita. Tapi ternyata orang fasik itu bisa jadi ada di dalam gereja. Orang fasik itu bisa jadi berpakaian rapi. Orang fasik itu bisa jadi berpakaian ibadah. Dikatakan tadi, mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah melayani Allah, tetapi pada hakikatnya hatinya jauh dari Tuhan. Berikutnya, ciri orang fasik di dalam Lukas 11 ayat 39. Lukas 11 ayat 39 firman Tuhan, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawang dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Kemunafikan, dikatakan nampak suci di luar, tetapi di dalam busuk. Inilah ciri kemunafikan, ciri orang-orang fasik. Makanya saya katakan tadi, banyak orang yang mengira bahwa orang-orang fasik inilah orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran. Tetapi siapa sangka sebenarnya mereka ada di sekitar kita. Berikutnya, di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13 firman Tuhan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Lain di hati, lain di bibir. Itulah ciri orang-orang fasik. Dikatakan tadi, mereka memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Berikutnya, di dalam Yesaya 58 ayat yang kedua. Yesaya 58 ayat yang kedua firman Tuhan, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar, merasa suka mendekat menghadap Allah tanyanya. Menarik saudara. Yesaya katakan, mereka adalah orang-orang yang nampaknya mencari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghakimi orang. Kita tidak bisa menilai orang hanya dari luar saja. Makanya dikatakan tadi, kefasikan ini sama seperti virus yang masuk ke dalam gereja. Sama seperti virus yang masuk ke dalam rumah tangga. Dan yang semacam inilah yang seringkali umat-umat Allah tidak memasang kewaspadaan. Di dalam Yeremia 12 ayat 2 bagian B kita dengar lebih jelas. Yeremia 12 ayat 2 bagian B, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Lihat ini. Ternyata kefasikan atau orang fasik tidak selalu mereka yang ada di luar sana. Tetapi bisa juga orang-orang fasik ini ternyata ada di dalam lingkup kebenaran. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kamus Alkitab menyebutkan arti dari kata fasik. Fasik itu sama dengan jahat. Jadi kalau saudaraku sudah mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan dari beberapa ayat firman Tuhan tentang karakteristik, ciri-ciri orang fasik, barangkali kita harus lebih waspada.
Karena bisa jadi tanpa sadar kita menjadi salah satu di antara mereka. Saudaraku yang kasih, Yesaya, Yeremia memberikan gambaran yang sangat telak tentang keberadaan orang fasik. Yeremia menanyakan hal yang bisa dikatakan ditanyakan oleh banyak orang. Ternyata orang fasik ini tidak selalu mereka yang jahat secara kasat mata. Bisa jadi orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang baik secara kasat mata, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, saudaraku, mengapa Yeremia mengeluh? Alkitab menjawabnya, karena yang ingin mencelakakan dia adalah kaum sebangsanya sendiri. Mari kita buka Yeremia 11 ayat 18 dan 19. Yeremia 11 ayat 18 dan 19 firman Tuhan, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan kesepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Coba baca lagi ayat yang ke-21 selanjutnya. Apa yang mereka ikhtiarkan kepada Nabi Allah? Ayat yang ke-21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Coba lihat, mereka berikhtiar untuk membunuh Nabi Yeremia karena mereka menubuatkan hal yang negatif, hal yang buruk, padahal itu benar dari firman Allah. Dikatakan tadi Yeremia dilarang untuk bernubuat, karena apa yang dikatakan Yeremia seringkali mereka katakan negatif. Berapa yang kasih dalam Tuhan? Berapa banyak pekerjaan Tuhan justru digagalkan oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita, oleh orang yang kita sudah anggap saudara, keluarga dan lain sebagainya. Pekerjaan Tuhan harusnya didukung, pekerjaan harusnya dilaksanakan bersama, tetapi seringkali pekerjaan Tuhan gagal oleh karena mereka yang ada di dalam lingkaran kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam, inilah yang seringkali terjadi, dan Yeremia mengeluhkan hal ini. Justru keluarganya, orang yang dekat dengan dia, yang ingin membunuhnya. Saudaraku, apakah respon Yeremia dengan hal ini? Kita buka ayatnya yang ke-20. Yeremia 11 ayat yang ke-20 firman Tuhan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkara. Yeremia tidak menghakimi mereka. Yeremia tidak membalas perbuatan mereka, melainkan dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Pelajaran yang indah boleh kita dapatkan pagi ini. Saya percaya bahwa saudara pernah merasa jengkel kepada orang lain. Saya percaya saudaraku pernah dikhianati, pernah diperlakukan negatif, pernah diperlakukan buruk oleh orang lain. Tapi ingat pekabaran yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah mendendam. Jangan pernah saudaraku mau berikhtiar menuntut balas kepada orang lain. Biarlah mereka berbuat jahat. Urusannya bukan dengan kita, tetapi dengan Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak prerogatif Allah. Jangan ambil bagian Tuhan. Jangan ambil bagian yang seharusnya bukan bagian kita. Bapak Ibu, hukuman Allah menanti orang-orang yang berbuat jahat. Kita buka ayat 22 sampai 23. Yeremia 11 ayat 22 dan 23 firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang
habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Lihat Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia. Memang seringkali kita menunggu, kapan Tuhan Engkau akan menghukum orang-orang ini? Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang-orang yang telah melakukan tindakan-tindakan yang negatif kepada kita. Karena kita tidak bisa membalas. Kita hanya bisa memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan katakan, akan tiba saatnya pembalasan itu tiba. Saudaraku yang kasih, mari kita belajar untuk mengampuni seperti Yeremia. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang disampaikan oleh Yeremia di awal? Mengapa mujur hidup orang fasik? Pertanyaannya adalah, benarkah bahwa orang fasik ini hidupnya mujur? Apakah kita hanya bisa menilai dari apa yang kita lihat terhadap mereka? Di dalam Yeremia pasal 12 ayat 1b sampai yang kedua kita dengarkan. Yeremia 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan, mengapa kamu hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Pernah melihat orang yang sukses dalam hidupnya? Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang demikian, saudara. Begitu banyak orang yang nampaknya hidup bergelimang harta. Kalau orang ditanya, apa ukuran kesuksesan? Tidak mungkin dia akan bilang bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Apa-apa yang dimaksud itu bisa materi, bisa pendidikan, bisa apa saja yang nampak dari mata. Jadi orang bisa menilai, strata sosialnya bisa naik dengan dia memiliki begitu banyak pencapaian, entah ke materi dan lain sebagainya. Yeremia mau belajar apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Mengapa? Karena kita hanya sering melihat dengan mata jasmani kita. Kesuksesan dalam tanda kutip orang-orang fasik itu urusan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui ending dari orang fasik ini. Jadi tidak perlu kita sebagai umat Tuhan, kita merasa cemburu kepada mereka. Apalagi mungkin kita menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Saya teringat dulu ketika ada seorang yang berkata kepada kami, mana hasilnya ibadahmu itu, katanya. Kamu setia kepada Allahmu, tapi lihat hidupmu begitu-begitu saja. Dalam hati saya merasa sakit, saudara. Tetapi saya yakin bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang adil. Allah yang memberikan yang terbaik. Berkat tidak hanya dinilai secara materi, tetapi kita harus belajar bahwa segala berkat Allah itu kompleks adanya. Dia memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita perlukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan wajib belajar memahami kebijaksanaan Tuhan. Jadi tidak usah pusing dengan kesuksesan orang, apalagi orang-orang yang tidak benar. Kita buka di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-9. Mazmur 7 ayat yang ke-9 firman Tuhan, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Yehezkiel 21 ayat 29. Yehezkiel 21 ayat 29 firman Tuhan, sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk diletakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Lihat ini, dari dua ayat ini kita belajar, penghakiman adalah milik Allah. Jangan kita menghakimi sebelum waktunya. Nah saudaraku, pagi ini sekali lagi saya rindu agar kita boleh melihat apa sebenarnya
yang Tuhan ingin sampaikan kepada Nabi Yeremia. Nabi ini mengeluh, dan dari awal tadi saya sudah tekankan, Tuhan memberikan jawaban yang menohok kepada Yeremia. Dia disebut kalah berpacu melawan orang yang berjalan kaki. Bagaimana dia bisa berpacu melawan kuda? Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima, firman Tuhan, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Pernah saudara ikut jalan kaki? Olahraga bersama? Saat saudara olahraga bersama, biasanya ada yang jalan, ada yang lari. Nah, kalau saudara dikatakan tadi berjalan bersama dengan orang yang berjalan, tapi saudaraku lari, harusnya orang yang lari itu lebih cepat dari orang yang jalan. Tapi disebutkan tadi, Yeremia ditegur Tuhan, kalau kamu sudah berlari dengan orang yang jalan, sudah dilelahkan, bagaimana kamu mau berpacu melawan kuda? Sedangkan kuda larinya cepat sekali. Tuhan memberikan sebuah templakan kepada Yeremia. Kamu hidup di negeri yang damai, tetapi kamu banyak mengeluh. Saudara yang kasih, sebenarnya ada begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita manusia ini, seringkali kita melihat begitu banyak keluhan. Karena kita fokus bukan pada berkat, tetapi kepada masalah. Kalau kita fokusnya kepada masalah, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita hilang semua. Jadi kalau saudara dan saya, kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan, campur tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, alih-alih kita berfokus kepada masalah kecil yang ada, maka kita akan lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Makanya Tuhan katakan, kalau engkau melawan orang jalan sudah lelah, bagaimana kamu melawan kuda? Tuhan mau mengingatkan Yeremia, termasuk saudara dan saya. Hidup ini ada banyak tantangannya. Kita akan menghadapi orang baik, kita akan menghadapi orang jahat. Kita akan menghadapi orang yang menyenangkan, kita akan menghadapi orang yang menyebalkan. Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita hadapi. Tipe orang bagaimana yang mungkin saat ini kita hadapi. Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Karena ini latihan. Latihan hidup. Latihan karakter. Karena saudara dan saya, kita menghadapi orang-orang yang demikian. Kita belajar untuk memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa Yeremia di dalam Yeremia 12 ayat 3 menunjukkan sisi kemanusiaannya. Yeremia 12 ayat 3, firman Tuhan, ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau memuji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Pernah saudaraku berdoa seperti Yeremia? Mendoakan mereka yang menyakiti hati saudara? Seperti itukah doa kita? Pendeta katakan, kalau ada orang menyakitimu, berdoa untuk dia. Tapi bagaimana doa saudara? Apakah seperti yang didoakan Yeremia? Tentu jangan, saudara. Dikatakan tadi, Nabi juga orang biasa. Nabi juga manusia. Nabi juga merasakan kekesalan. Itu sebabnya dia sambat kepada Tuhan. Itu sebabnya dia mengeluh kepada Tuhan. Hukumlah mereka Tuhan. Berikan
sesuatu yang berharga kepada mereka lewat kecelakaan dan lain sebagainya. Oh jangan. Tuhan mau kita mendoakan mereka yang baik. Doakanlah yang baik. Jangan yang buruk. Orang-orang yang menyakitimu akan ada upah atau ganjaran bagi mereka nanti. Tuhan punya tahu itu. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya tidak untuk mengucapkan kutuk, melainkan berkat. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan yang singkat pagi ini. Mengapa Tuhan mengizinkan kekecewaan? Mengapa Tuhan mengizinkan ketidakadilan jadi di dunia ini? Sebab Tuhan sedang menempa kita untuk menjadi lebih dewasa, teguh dalam panggilan, berani menerima ancaman dan bahaya, lebih mampu memikul tugas dan hadapi tantangan yang lebih berat di depan. Dan setelah itu, Tuhan dapat memberikan kepada kita hati yang kuat, mental baja, sehingga kita bisa menghadapi tantangan yang lebih berat di depan. Anggaplah sebagai sebuah latihan hidup. Kalau saudara dan saya menghadapi ketidakadilan, bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, bertemu dengan orang-orang yang menyakitkan, Tuhan mau supaya kita berserah diri kepadanya. Yang kedua, Allah bukanlah Allah yang tidak adil. Dia adalah Allah yang adil. Percayalah bahwa semua kejahatan akan ditindak Allah, akan dihukum Allah pada waktunya. Mari kita serahkan segala ketidakadilan kepada penghakiman Allah yang adil. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang perlu kita pahami. Jangan pernah menganggap Allah tidak peduli. Alkitab katakan, matanya tidak kurang tajam untuk mengawasi kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Dia adalah Allah yang peduli. Jadi, dalam situasi yang pahit, saat saudaraku merasa sakit hati, saat saudaraku merasa mungkin ada perasaan marah, dendam kepada seseorang, mari kita serahkan kepada Allah. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dia akan berikan yang terbaik kepada kita. Dan asalkan saudaraku yakin, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6 firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Anggaplah sebagai sebuah latihan. Tuhan menghajar anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa bertahan dalam berbagai hal yang buruk yang akan menimpa satu saat kelak. Ayat terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara ada di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayat kesukaan saya. Semoga menjadi berkat juga bagi saudara. Ayub 23 ayat yang ke-10 firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Lihat ini. Siapa yang memahami kita? Tidak lain adalah pencipta kita. Ayub dalam penderitaannya, dia berseru, tetapi Tuhan mengenal aku. Jika dia menguji aku yakin aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah doa dan harapan kita. Saat saudara dalam pergumulan hidup sekarang ini, ingatlah apa yang dialami oleh Yeremia. Dan nasihat Tuhan kepada Yeremia, jika engkau lelah berjalan atau berlari dengan orang yang berjalan kaki, bagaimana engkau bisa menang berpacu melawan kuda? Semoga Allah menolong kita. Dan semoga Dia memberi kekuatan kepada kita, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh percaya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur atas nasihat-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan memberi kami kekuatan. Di dunia ini kami bertemu dengan banyak warna orang. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang menyenangkan, ada yang menyebalkan.
Tapi kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menanggungnya. Biarlah kasih-Mu yang akan menolong kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk semua jawaban doa. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan menyertai anak-anak-Mu di setiap jemaat yang saat ini berbakti. Teristimewa Tuhan di masa pandemi ini, agar kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Meteraikan benih firman ini di dalam hati kami. Dan tolong kami Bapa untuk hidup sepadanan dengan iman kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mohon ampun banyak salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah memberkati kita. Amin.